Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Segala puji untuk Allah yang telah menurunkan ketenangan jiwa ke dalam kalbu orang-orang yang beriman. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Aku bersaksi pula bahwa Nabi Muhammad adalah Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, berikanlah salawat untuk Nabi Muhammad dan keluarganya dan para sahabatnya semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Jamaah salat zuhur Masjid Taqwa Muhammadiyah rahimakumullah. Menjelang kita melaksanakan salat zuhur, kita isi dengan sedikit pengajian. Pengajian kita pada siang ini berkaitan dengan seberapa kita hormati firman Allah itu. Firman Allah yang kemudian dikumpulkan di dalam Al-Quranul Karim, setiap hari kita baca dan juga setiap hari kita mendengarkan orang membacakan untuk kita. Jadi ada dua sisi. Sisi pertama, kita membaca Al-Quran. Namanya Qara'al Quran. Qara'al Quran. Ada sisi lagi, satu lagi, yaitu Quri'al Quran. Al-Quran yang dibacakan untuk kita. Jadi yang sering luput dari penghormatan kita terhadap firman Allah adalah ketika Al-Quran dibacakan untuk kita. Sering orang lupa bahwa ada orang yang membacakan Al-Quran untuk dia. Kapan itu? Di dalam bulan Syawal ini banyak sekali event, momentum, atau acara yang pada acara itu diberikan nuansa keagamaan dengan meletakkan pada acara pertama pembacaan Al-Quran. Banyak model acara seperti itu, reunian lah, halal bihalal lah, pertemuan silaturahim lah. Ada tabligh akbar juga, diawali dengan pembacaan Al-Quran. Nah, berarti ada dua acara penting di dalam sebuah acara-acara model itu, reunian. Ada juga acara yang lebih keren daripada itu, yaitu seperti wisuda. Itu di acara pertamanya juga ada pembacaan Al-Quran. Itu diundang orang tertentu yang pembacaannya bagus, qari nasional atau internasional. Tetapi ketika si qari membacakan Al-Quran, kita dapat tugas sebagai pendengar. Allah berfirman di dalam Al-Quran, surat Al-A'raf ayat 204. Surat Al-A'raf itu surat ke-7 ayat 204. Allah berfirman begini, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa idza quri'al Qur'an maka apabila kepadamu dibacakan Al-Quran, seperti dalam acara-acara tadi, ada
pembacaan Al-Quran. Maksud pembacaan Al-Quran itu kan ada orang yang membacakan lalu kepada kita dibacakan Al-Quran. Fa'idha quri'al Quran, apabila kepadamu dibacakan Al-Quran, fastami'u lahu. Tugas pertama, fastami'u lahu. Maka hendaklah kamu dengarkan bacaan itu. Kalau mendengarkan bacaan diperintah, itu tidak boleh ngomong artinya. Sama dengan perintah mendengar khutbah. Itu tidak boleh bicara ketika khutbah itu sedang diucapkan kepada kita. Kita tidak boleh bicara. Banyak fuqaha mengatakan bila berbicara ketika khatib berkhutbah haram. Nah, kalau ini kita ambilkan hukumnya fastami'u lahu, maka hendaklah kamu dengarkan. Itu hukum asalnya bila bicara haram. Hukum asalnya wajib mendengarkan. Jadi wajib mendengarkan apabila ada orang membacakan Al-Quran untuk kita. Itu fastami'u lahu. Yang kedua, wa ansitu. Fastami'u lahu wa ansitu. Ansitu itu apa? Perhatikan. Jadi setelah didengarkan bacaannya, lalu diperhatikan bacaannya itu. Itu dua perintah. La'allakum turhamun. Itu ujung ayat. Semoga apabila kamu mendengarkan bacaan itu dengan baik, lalu kamu perhatikan bacaan Al-Quran itu dengan baik, semoga kamu disayangi Allah. Turhamun, disayangi Allah. Nah, biasanya bila kita mencarikan hukumnya, maka kita lihat pada teks kalimat itu. Kalau teksnya menyuruh kita untuk mendengarkan dan memperhatikan, kemudian disambung dengan bila kamu begitu maka kamu disayangi, maka mafhum mukhalafahnya, pemahaman terbaliknya adalah bila kamu tidak begitu maka kamu tidak disayangi. Kalau tidak disayangi, dibenci. Maka apabila dalam sebuah acara kepada kita dibacakan Al-Quran, kita tidak dengarkan dan tidak perhatikan, maka kita dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, mendengarkan dan memperhatikan bacaan Al-Quran yang dibacakan untuk kita, itu hukumnya wajib. Karena resikonya bila tidak didengarkan dan tidak diperhatikan, resikonya kita dibenci. Apa senang dibenci Allah? Tidak. Senangnya kalau disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ingin disayangi oleh Allah, dengarkan apabila Al-Quran dibacakan untuk kita dan perhatikan. Jangan terjadi seperti kasus-kasus acara sedang berlangsung, pembacaan Al-Quran acara pertama, lalu datang bos menelepon. Apa jawabannya? Ayo Pak, tibolah Pak, acara lu mulai bacaan Al-Quran saya baru. Kalimat model itu melecehkan Al-Quran. Acara lu mulai lah Pak, baca Al-Quran saya baru. Datanglah Pak. Ketika menelepon itu tidak mungkin memperhatikan, dan ketika menelepon tidak mungkin mendengarkan. Sedangkan perintahnya adalah dengarkan dan perhatikan supaya kamu disayangi. Untuk itu jangan kita seperti orang kafir. Kata Allah, orang kafir yang sifatnya seperti itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qala allazina kafaru la tasma'u li hadzal Qur'an walghaw fihi la'allakum taghlibun. Bila dibacakan kepadamu Al-Quran, hendaklah kamu meribut, kata orang kafir. Jangan kita seperti orang kafir, meribut ketika Al-Quran dibacakan. Semoga kita menghormati firman Allah dengan cara
mendengarkan bacaan Al-Quran bila dibacakan untuk kita dan memperhatikan. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.